Sejarah dunia, 6 peradaban manusia paling awal dan peninggalannya. Mungkin ada peradaban lain yang lebih tua dan belum diketahui, tetapi 6 peradaban manusia ini selalu muncul dalam catatan-catatan sejarah dunia sebagai beberapa contoh yang paling awal atau paling tua. Menurut History.com, sebagian besar pakar menempatkan tempat lahirnya peradaban paling awal, dengan kata lain, tempat peradaban pertama kali muncul di Irak, Mesir, India, Tiongkok, Peru, dan Meksiko modern, dimulai antara sekitar tahun 4000 dan 3000 sebelum Masehi. Masyarakat kuno yang kompleks ini, dimulai dari Mesopotamia, membentuk kemajuan budaya dan teknologi. Beberapa di antaranya masih ada hingga saat ini. Banyak detail kehidupan modern, tidak hanya di Timur Tengah dan Barat, tetapi di seluruh dunia, berasal dari ribuan tahun yang lalu hingga budaya kuno di wilayah masing-masing, kata Amanda Podany, penulis dan profesor emeritus sejarah di California State Polytechnic University. Berikut adalah 6 peradaban paling awal beserta peninggalan yang mereka wariskan kepada dunia. 1. Mesopotamia 4000 sampai 3500 sebelum Masehi. Berarti antara dua sungai. Dalam bahasa Yunani, Mesopotamia terletak di Irak, Kuwait, dan Suriah modern dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban. Kebudayaan yang tumbuh di antara Sungai Tigris dan Efrat terkenal dengan kemajuan penting dalam bidang literasi, astronomi, pertanian, hukum, astronomi, matematika, arsitektur, dan banyak lagi. Dahulu wilayah ini menjadi tempat peperangan yang terjadi hampir terus-menerus. Mesopotamia juga merupakan rumah bagi kota-kota perkotaan pertama di dunia, termasuk Babilonia, Asyur, dan Akkad. Mesopotamia adalah peradaban Melek huruf perkotaan paling awal di dunia, dan bangsa Sumeria, yang mendirikan peradaban tersebut, menetapkan aturan-aturan dasarnya, kata Kenneth Hall, penulis, konsultan, dan profesor emeritus sejarah di Tulane University. Mereka yang paham bagaimana cara meneliti dan menulis, menjalankan peradaban dan semua orang yang lain melakukan pekerjaan kasar. Sistem tulisan paku, yang digunakan untuk menyusun kode Hammurabi, adalah salah satu kemajuan Mesopotamia yang paling terkenal. Mereka juga menciptakan sistem numerik basis 60, yang menghasilkan menit 60 detik, jam 60 menit, dan lingkaran 360 derajat. Dan astronomi Babilonia lah yang pertama kali membagi tahun menjadi 12 periode yang diberi nama berdasarkan konstelasi. Hal ini kemudian dikembangkan oleh orang Yunani menjadi zodiak. Persia akhirnya menaklukkan Mesopotamia pada tahun 539 sebelum Masehi. Pergolakan selama berabad-abad menyusul. Dalam 3 milenium masa kejayaan Mesopotamia kuno, tak terhitung banyaknya kerajaan yang datang dan pergi, dan beberapa kerajaan bangkit dan jatuh karena berbagai alasan, kata Podany, penulis buku Wavers, Scribes, and Kings, A New History of the Ancient Near East. Namun pada intinya, peradaban ini masih sama dari sekitar tahun 3500 sebelum Masehi hingga akhir tahun 323 sebelum Masehi dan, banyak yang berpendapat, lebih dari itu. Wilayah ini jarang bersatu, tetapi peradabannya sangat stabil. 2. Mesir kuno, 3100 sebelum Masehi. Mesir kuno mungkin merupakan peradaban masa lalu yang paling romantis. Mesir kuno berdiri sebagai salah satu kerajaan paling kuat dalam sejarah selama lebih dari 3000 tahun. Terletak di sepanjang sungai Nil yang subur dan pernah terbentang dari Suriah hingga Sudan, peradaban ini paling terkenal dengan piramida, makam, dan mausoleumnya. Peradaban ini sohor dengan praktik mumifikasi untuk mempersiapkan jenazah ke akhirat. Hall, penulis buku Empires of the Steppes, How the Steppe Nomads Forget the Modern World, mengatakan penggunaan tenaga kerja Mesir untuk mengerjakan proyek arsitektur, seperti piramida, tidak ada bandingannya. Kemampuan mengumpulkan 100.000 orang untuk menyusun piramida besar pada tahun 2600 sebelum Masehi tidak ada di manapun, katanya.
Orang Mesir juga terbukti sangat ahli di bidang pertanian dan kedokteran, tambahnya. Mereka juga mengembangkan tradisi seni pahat dan lukisan yang sangat indah. Bangsa Mesir kuno juga meninggalkan warisan sistem penulisan dan matematika yang monumental. Hasta, ukuran panjang kira-kira rentang lengan bawah, adalah kunci dalam merancang piramida dan bangunan lainnya. Orang-orang Mesir kuno mengembangkan kalender 24 jam sehari dan 365 hari selama ini. Dan mereka mendirikan sistem penulisan bergambar hieroglif, diikuti oleh sistem hieroglif yang menggunakan tinta pada kertas papirus. Peradaban ini berakhir pada tahun 332 sebelum Masehi ketika ditaklukkan oleh Alexander Agung. 3. India kuno, 3300 sebelum Masehi. Di India kuno, tempat agama Hindu didirikan, agama memegang peranan penting bersama dengan tradisi sastra dan arsitektur yang luar biasa. Upanishad, atau teks suci Hindu, memuat gagasan reinkarnasi dan sistem kasta berdasarkan hak kesulungan, yang keduanya bertahan hingga zaman modern. Berbeda dengan peradaban kuno lainnya, peradaban lembah Sungai Indus yang dibangun di lembah Sungai Indus sekarang India, Afghanistan, dan Pakistan tampaknya tidak dilanda perang. Para sejarawan dan arkeolog malah menunjuk pada perencanaan kota yang canggih dan terorganisir, lengkap dengan rumah-rumah bata yang seragam, struktur jaringan dan sistem drainase, saluran pembuangan limbah, dan pasokan air. Runtuhnya lembah Indus, sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, sering dikaitkan dengan migrasi yang dipicu oleh perubahan iklim atau kemungkinan pergerakan tektonik yang menyebabkan mengeringnya Sungai Saraswati. Yang lain menyebutkan banjir besar sebagai penyebabnya. 4. Tiongkok kuno, 2000 sebelum Masehi. Dilindungi oleh pegunungan Himalaya, Samudera Pasifik dan Gurun Gobi, dan terletak di antara Sungai Kuning dan Yangtze, peradaban Tiongkok paling awal berkembang dalam isolasi dari penjajah dan orang asing lainnya selama berabad-abad. Untuk menghentikan pasukan Mongol dari utara, mereka membangun penghalang yang dianggap oleh beberapa orang sebagai pendahulu tembok besar Tiongkok, yang dibangun kemudian pada tahun 220 sebelum Masehi. Secara umum dibagi menjadi 4 dinasti, Xia, Shang, Zhou, dan Qin. Tiongkok kuno diperintah oleh kaisar-kaisar yang berurutan. Peradaban ini berjasa mengembangkan sistem desimal, sempoa dan jam matahari, serta mesin cetak, yang memungkinkan penerbitan dan distribusi The Art of War karya Sun Tzu, yang masih relevan lebih dari 2500 tahun kemudian. Seperti orang Mesir, orang Tiongkok kuno mampu memobilisasi penduduk untuk membangun proyek infrastruktur besar-besaran. Pembangunan kanal besar era abad ke-5, yang menghubungkan Sungai Kuning dan Yangtze, misalnya, memungkinkan sejumlah besar pasukan militer dan barang bergerak ke seluruh negeri. Tiongkok mungkin adalah negara terpusat yang paling sukses dalam sejarah umat manusia, kata Hall. Dan pada beberapa titik dalam sejarah umat manusia, tanpa diragukan lagi, Tiongkok merupakan negara dengan peradaban terbesar yang pernah ada di dunia. 5. Peru kuno, 1200 sebelum Masehi. Peru menjadi tempat lahirnya peradaban sejumlah kebudayaan, termasuk Chavin, Paracas, Nazca, Huari, Moche, dan Inca. Para arkeolog telah menemukan bukti metalurgi, keramik, dan praktik medis serta pertanian tingkat lanjut dari kelompok-kelompok ini. Peradaban ini mencapai puncaknya dengan Kekaisaran Inca yang besar, yang membentang dari Kolombia hingga Chile dan terkenal dengan kota Machu Picchu di Andean, dengan jaringan perkotaannya yang rumit. Suku Inca tidak mengembangkan sistem penulisan. Sebaliknya, mereka menggunakan gambar dan simbol. Namun mereka menggunakan sistem akuntansi berbasis simpul, membangun jalan beraspal di medan terjal yang menghubungkan kota dan permukiman, serta menciptakan inovasi pertanian dan arsitektur yang canggih. Cacar dan penyakit lainnya, yang dibawa ke Amerika Selatan oleh orang-orang Spanyol, membinasakan populasi Inca, kata Hall,
menyebabkan melemahnya internal yang membantu penaklukan yang dipimpin Francisco Pizarro pada tahun 1532. Begitu banyak orang yang terserang penyakit, mereka tidak punya kekebalan, katanya. Jadi, alih-alih negara itu melemah secara signifikan, penyakit yang dibawa oleh pihak luar lah yang memicu jatuhnya peradaban Inka di Peru. 6. Mesoamerika kuno, 1200 sebelum Masehi. Sebagian wilayah Meksiko dan Amerika Tengah saat ini pernah menjadi rumah bagi sejumlah kebudayaan kelompok pribumi, dimulai dari suku Olmec sekitar tahun 1200 SM, diikuti oleh suku Zapotec, Maya, Toltec, dan akhirnya suku Aztec. Lahan pertanian yang subur menyebabkan kemajuan pertanian, dengan jagung, kacang-kacangan, vanila, alpukat, paprika, labu, dan kapas menjadi tanaman penting. Kuil bergaya piramida, tembikar yang rumit, monumen batu, perhiasan pirus, dan karya seni lainnya telah ditemukan. Para ahli percaya bahwa Zapotec mengembangkan kalender tertulis dan sistem penulisan pertama di Mesoamerika, sedangkan bangsa Maya terkenal karena kemajuan mereka dalam matematika, hieroglif, arsitektur, dan astronomi. Suku Aztec yang nomaden mendirikan Tenochtitlan, sekarang kota Meksiko, pada tahun 1325 di pulau-pulau kecil di Danau Texcoco, dan kota ini menjadi pasar perdagangan yang berkembang pesat. Suku Aztec menggunakan kalender 365 matahari bersama dengan kalender ritual 260 hari, mempraktikkan pengorbanan manusia dan pertumpahan darah, menggunakan bentuk tulisan gambar dan menciptakan karya seni dengan terakota, bulu, mosaik, dan batu. Invasi Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés pada tahun 1519, dibantu oleh musuh suku Aztec di Mesoamerika, mengakhiri peradaban Aztec pada tahun 1521. Ketika Cortés muncul, suku Aztec mengalami kesulitan besar dalam mempertahankan kendali atas suku-suku bawahan mereka, kata Hall. Mereka sangat dibenci, dan Cortés memberikan keuntungan yang cukup kepada semua rakyat yang kurang beruntung untuk menggulingkan kekaisaran Aztec.